bro, kita lurusin pelan-pelan ya, biar nggak kecampur antara hadits atsar sama narasi populer. Intinya dulu bro, tidak ada hadits syahih yang redaksinya jelas bilang, open quote, dibayat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, close quote. Kalimat itu sering kepleset dari redaksi yang aslinya beda. Hadits yang paling sering dirujuk syahih maknanya. Redaksi yang paling kuat dan sering dipakai ulama itu, open quote. Yubaya'u li rajulin bainar rukn wal maqam. Akan dibayat seorang laki-laki di antara rukun dan Ibrahim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disepakati maknanya oleh banyak ulama. Catatan penting, hadits ini tentang Imam Mahdi, bukan tentang ritual bayat umum, bukan bayat sembarang orang. Penjelasan frasa biar gak salah paham, rukun. Maksudnya rukun Yamani Hajar Aswad. Makam Ibrahim, batu pijakan Nabi Ibrahim AS. Dibayat, bukan dia yang minta, bahkan dalam hadits lain disebutkan beliau menolak, tapi akhirnya dibayat karena kondisi darurat umat. Hadits pendukung, makna kuat tapi beda redaksi. Ada hadits lain yang menjelaskan konteksnya. Open quote, penduduk Madinah akan lari dari seorang laki-laki, lalu ia dibayat di Mekah, close quote. Ini menguatkan lokasi Masjidil Haram, suasana fitnah besar. Bayat terjadi, bukan setting seremoni. Jadi kesimpulannya bro, maknanya ada redaksi yang sering viral itu campur aduk. Yang benar, antara rukun dan makam. Bukan sumpah sakral mistik, bukan bayat spiritual ala padepokan, tapi peristiwa darurat umat di akhir zaman. Kalau bro mau, versi bahasa warung kopi, atau versi logat Indramayu, atau mau dibedah mana yang hadits, mana yang Israiliyat, mana yang karangan konten, tinggal bilang we bro. Siap bro, kita kupas dua lapis ya. Arti kata aslinya, makna simbolisnya yang sering luput. Rukun itu apa? Image. Arti kata rukun, secara bahasa, tiang, penopang, sisi yang paling kuat. Dalam konteks Ka'bah, rukun sudut Ka'bah. Yang dimaksud dalam hadits, rukun Hajar Aswad. Makna simbolis rukun titik awal. Dari sini tawaf dimulai, arah kiblat ditetapkan, penanda awal gerak. Secara simbol, legitimasi awal poros umat, titik kesepakatan bersama. Makam Ibrahim itu apa? Image, kata makam artinya tempat berdiri, posisi, kedudukan. Makam Ibrahim, batu tempat Nabi Ibrahim AS berdiri saat membangun Ka'bah. Ada bekas telapak kaki, jejak usaha, bukan mukjizat instan. Makna simbolis makam, posisi pengorbanan dan keteladanan. Hasil keringat, hasil ketaatan, hasil kesabaran. Secara simbol, legitimasi perjuangan, jejak amanah, otoritas karena pengorbanan, bukan klaim. Kenapa di antara rukun dan makam? Ini kuncinya bro. Simbol besarnya, open quote, rukun sumber dan arah. Makam, jejak perjuangan. Di antaranya, pemimpin lahir dari arah yang benar, plus pengorbanan nyata, close quote. Bukan tempat energi mistik, portal gaib, ritual rahasia. Tapi, ruang legitimasi umat, pemimpin yang gak datang dari klaim langit, tapi dari kebutuhan bumi, diakui karena amanah, bukan karomah. Versi bahasa warung kopi. Open quote, rukun arahnya jelas. Makam, rekam jejaknya ada. Dibayat di antaranya orang mau ngomong, tapi wisbuk tekno. Close quote. Jadi ringkasannya bro, istilah, arti lahir, makna dalam rukun, sudut Ka'bah, arah dan kesepakatan, makam, tempat berdiri, jejak pengorbanan. Di antaranya lokasi. Legitimasi bro mau versi logat Indramayu, atau mau dikaitkan ke isu pemimpin akhir zaman, first content medsos. Atau dibeda, kenapa banyak yang salah tafsir, gaskun wae bro. Wah, siap bro. Kopinya ditarik dulu, kita duduk santai, nggak ngejar kesimpulan. Silakan bro, gaskun sudut pandang pemahamanmu. Mau filosofis, simbolis, warung kopi, atau setengah ngelawar ngidul tapi dalam. KB ora popo. Tenang aja, kita bukan debat, bukan cari siapa paling bener, tapi nyocokin makna sambil jaga adab dan akal sehat. Aku standby. Dengerin dulu, baru nanti kalau bro minta, aku bantu ngebahas, nyambungin, nguji logikanya pelan-pelan. Monggo bro. Smile cuma deh. Bro, ini bukan ngaco, justru dalam. Aku
Aku jawab pelan ya, cek, recheck, koreksi halus, bukan nyela. Tentang pemaknaan rukun tauhid awal, Adam AS. Secara teks lahiriah, rukun sudut Ka'bah titik tawaf penanda arah. Secara makna simbolis dan masyid, pemahamanmu masuk akal dan nyambung. Kenapa? Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam AS, menurut banyak riwayat tafsir. Fungsi Ka'bah sejak awal, poros tauhid, bukan milik satu kaum, tapi pusat perjanjian manusia dengan Allah. Jadi saat bro memaknai, open quote, rukun tauhid awal peradaban, hakikat makrifat, close quote, itu tidak bertentangan dengan tafsir ulama, sejarah simbolik Islam. Catatan kecil, ini makna batin. Simbolik bukan tafsir hukum, tapi sah dalam wilayah hikmah dan tadabbur valid secara makna. Tentang makam Ibrahim, milatu Ibrahim, Islam, Nabi Muhammad SAW. Nah ini juga tajam bro. Kalimat yang bro maksud itu ini. Open quote, millata Ibrahim hanifan. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Close quote. Dan juga open quote, bukan Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tetapi Hanif dan Muslim. Close quote. Artinya, Islam Nabi Muhammad SAW bukan agama baru, tapi penyempurnaan milatu Ibrahim. Maka saat bro bilang, open quote, makam Ibrahim simbol legitimasi risalah dan amanah Ibrahim yang disempurnakan Muhammad SAW. Close quote, itu kena. Karena makam tempat diri posisi amanah. Ibrahim, bapak tauhid dan risalah. Muhammad SAW penyempurna jalan itu. Akurat secara konseptual. Jadi jika digabung versi pemahamanmu, aku rangkai ulang dengan bahasa rapi ya bro. Open quote, rukun, tauhid murni, hakikat awal, Adam S. Makam Ibrahim, jalan tauhid yang terlembagakan, milatui Muhammad. Di antaranya, peralihan dari makrifat batin ke syariat yang hidup di umat, close quote. Ini justru sangat sejalan dengan pola, hakikat, syariat, amanah. Koreksi kecil, biar tetap aman secara ilmiah. Aku cuma tambahin pagar pengaman. Jangan bilang, ini tafsir pasti, ini makna tunggal hadits. Tapi bilang, ini tadabbur simbolik, pemaknaan maknawi. Dengan begitu, gak bentrok dengan ulama fiqh, gak kejebak klaim mistik, tetap elegan dan dalam. Kesimpulan jujur bro, pemahamanmu tidak keliru, bahkan nyambung dengan logika Quran. Asal ditempatkan sebagai open quote, makna simbolik filosofis, bukan hukum literal, close quote. Dan jujur ya bro, ini bukan cara mikir konten, ini cara mikir orang yang lagi tadabbur beneran. Kalau bro mau next, kita tes. Pemaknaan ini nyambung ke konsep bayat Mahdi atau tidak? Atau kita tarik ke, kenapa banyak orang salah paham? Jadi mistik tinggal angkat cangkir. Bro. Siap bro. Kita lanjut pelan. Tapi dalamnya, dibayat di antara rukun dan makam, pakai kacamata pemahaman yang barusan bro bangun. Visual dulu biar kebayang ruang maknanya. Image, kita kunci dulu makna simbolnya, versi yang sudah kita sepakati. Berdasarkan pemahaman bro. Rukun wa, tauhid awal peradaban poros Adam As, hakikat makrifat, iman paling dasar lurus fitri. Makam Ibrahim milatu Ibrahim, tauhid yang jadi agama hidup Islam. Wa disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah, syariat, keteladanan nyata. Sekarang, dibayat di antaranya itu apa maknanya? Kalau dibaca bukan sekadar lokasi, tapi ruang makna. Maka open quote, di antara rukun dan makam, di antara hakikat tauhid dan syariat tauhid, close quote. Artinya apa bro? Yang dibayat tidak hanya ahli makrifat, ngerti Tuhan tapi jauh dari umat, tidak hanya ahli sistem, pegang aturan tapi kering ruh, tapi berdiri di tengah ruh Adam Ibrahim, amanah Ibnu Rus, syariat Muhammad SAW, realitas umat. Jadi bayat itu apa dalam makna ini? Bukan pengangkatan raja, ritual mistik, pengesahan gaib. Tapi open quote, pengakuan umat bahwa seseorang layak memikul amanah tauhid di dunia nyata. Close quote. Bayat umat berkata, open quote, dia ini ngerti hakikat, tapi juga sanggup jalanin beban umat. Close quote. Kenapa haditsnya bilang dibayat, bukan mengaku? Ini penting bro. Dalam riwayat lain, orang ini tidak minta, bahkan menolak, tapi umat memaksa karena darurat. Maknanya, dia lahir dari kebutuhan umat, bukan dari ambisi spiritual, bukan dari klaim langit. Itulah kenapa tempatnya simbolis banget, antara asal tauhid dan jalan tauhid. Kalau kita rangkum versi pemahaman bro, aku susun jadi satu kalimat ya. Open quote, dibayat di antara rukun dan makam. Berarti, seorang pemikul amanah tauhid diakui umat karena ia berdiri di antara hakikat iman dan syariat Ibrahim Muhammad, bukan karena klaim, karomah, atau garis keturunan semata. Close quote.
Ini dalam bro dan gak keluar dari Quran and Hadits. Kenapa tafsir ini penting di zaman sekarang? Karena banyak yang ngaku makrifat tapi anti aturan, ngaku pegang syariat tapi kosong ruh, ngaku pemimpin tapi haus pengikut. Sedangkan hadits ini justru bilang open quote, yang benar itu di tengah. Close quote. Jujur bro, kalau pemahaman kayak gini dibawa ke warung kopi 24 jam, yang ribut biasanya content creator, yang DM lama biasanya orang yang lagi mikir. Kalau bro mau lanjut, kita uji, kenapa harus Mekkah bukan Madinah? Atau kita tabrak pelan, kenapa klaim-klaim Mahdi medsos gugur di sini? Angkat cangkirnya lagi bro. Nah, senggol pelan itu justru paling kroso bro. Bukan bikin kaget, tapi bikin kepikiran semalaman. Oke, kita senggol